Setelah sempat mereda belakangan, kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali menebar teror di Papua, mulai dari pembunuhan di lingkungan sekolah, penembakan pesawat sipil, hingga penembakan patroli TNI di kawasan Freeport. Apa saja teror yang KKB lakukan di bulan Februari ini dan bagaimana nasib para korbannya? Senin 2 Februari 2026, seorang warga sipil yang tengah bekerja membuat perlengkapan meja dan kursi dibunuh di lingkungan SMP YPK Yakpesmi Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kejadian bermula saat terdengar suara tembakan dari arah belakang sekolah. Korban berupaya menyelamatkan diri ke ruang guru, namun naas dikejar oleh 3 pelaku bersenjata tajam dan api, kemudian dibunuh dengan keji di ruang guru. Tidak hanya itu, KKB juga mengancam para guru dan murid, serta merusak fasilitas sekolah dan 1 buah mobil. Kejadian tersebut direkam secara sengaja oleh salah satu pelaku. Rangkaian kekerasan ini menunjukkan pola yang kian mengkhawatirkan. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi semua namun menjadi sasaran di Papua. Kelompok ini tidak lagi hanya menyasar aparat atau objek vital nasional. Tenaga pendidik hingga pekerja harian masih berada dalam bayang-bayang ancaman penyerangan. Kemudian Rabu 11 Februari 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian timur, pesawat Cessna PK-SNR milik Smart Air ditembaki dari arah hutan samping bandara saat mendarat di Bandara Korwai Batu, Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito mengatakan, pesawat yang dipiloti Kapten Egon Erawan dan kopilot Kapten Baskoro membawa 13 penumpang yang terdiri dari 9 laki-laki, 3 perempuan dan 1 balita. Pesawat berangkat dari Bandara Tanah Merah pukul 10.35 waktu Indonesia bagian timur. Meskipun sempat melarikan diri ke hutan, pilot dan kopilot tewas pukul 13.27 waktu Indonesia bagian timur. Adapun 13 penumpang dinyatakan selamat. Akibat insiden ini, sekitar 39 warga dilaporkan mengungsi ke wilayah Senggo. Ikatan Pilot Indonesia mendesak pemerintah dan otoritas terkait untuk segera mengambil tindakan yang bertujuan untuk memulihkan keamanan di wilayah penerbangan beresiko tinggi dan meningkatkan keamanan penerbangan di Papua untuk menghentikan teror yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo menyebutkan, hasil olah TKP polisi menemukan 13 bekas peluru dan 20 orang pelaku insiden tersebut. Kelompok tersebut dipimpin oleh Elkius Kobak dari Yahukimo. Kasus ketiga terjadi pada Rabu 11 Februari 2026 di area PT Freeport, Mile 50, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua Tengah. Rombongan kendaraan PT Freeport dan iring-iringan mobil TNI Polri saat patroli rutin diserang oleh KKB. Prajurit TNI anggota Koramil 1710-04 Tembagapura, Sertu Arifin Cepa gugur tertembak saat patroli rutin tersebut tiba-tiba dihadang dan ditembak secara beruntun. Lalu 2 korban lainnya, Serka Hendrikus yang juga prajurit TNI mengalami luka di bagian wajah. Sedangkan 1 korban lainnya adalah warga sipil Erman Rustaman, karyawan kontraktor PT Freeport Indonesia dari PT Kuala Pelabuhan Indonesia mengalami luka di bagian kepala. 2 pucuk senjata milik personel TNI juga raib diambil KKB. Ahmad Gunawan, seorang warga sipil di Kampung Mopigi, Distrik Ilu, Puncak Jaya pada Kamis 12 Februari 2026 ditembak saat menjaga kiosnya oleh 2 orang pelaku bersenjata. Kedua pelaku mendatangi korban dan melepaskan tembakan menggunakan senjata api laras pendek jenis revolver. Meski sempat dirawat ke rumah sakit, namun Ahmad Gunawan meninggal dunia akibat kondisinya semakin kritis setelah mengalami luka tembak di bagian leher kiri yang tembus ke rahan kanan. Terakhir, Suwono, seorang pengemudi truk tangki bermuatan air bersih, menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Kamis 12 Februari 2026 siang. Saat penembakan terjadi, korban sedang mengemudikan truk yang membawa suplai air bersih untuk masyarakat di wilayah Lopon. Akibat penembakan tersebut, korban mengalami luka tembak pada punggung sebelah kiri. Dalam kondisi terluka, korban bersama kernetnya berhasil melanjutkan perjalanan mencapai Lopon untuk menyelamatkan diri dan melaporkan peristiwa tersebut. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, Sebi Sambo menyatakan pihaknya bertanggung jawab atas sejumlah aksi penyerangan selama bulan Februari di Papua. Hingga pertengahan Februari 2026, duka dan teror masih menyelimuti tanah Papua. Pemerintah mesti segera memulihkan stabilitas keamanan di Papua. Sebab di balik angka dan data kekerasan ini ada keluarga yang kehilangan dan masyarakat sipil yang menjadi korban. Sekian bahas peristiwa kali ini, sampai jumpa di bahas peristiwa berikutnya.